통장에 10억 찍는 날 이 생활도 쫑이다. Tes 1 2 3. Julia Mariska. Bradku titip salam buat suamiku Husni yang menikahiku Januari 2025 lalu. Aduh, dan bulan depan anak kita akan lahiran. Mohon doanya ya supaya diberikan kelancaran dan keselamatan untuk lahiran anak pertama kami. Sukses terus Bradku. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga proses lahirannya lancar, ibu dan bayinya selamat juga sehat, jadi anak yang pintar dan berbakti pada orang tua. Amin, amin ya Allah. Selamat ya Bradku. Zecie Gangsing. Sukses terus Bradku. Amin. Titip salam buat suami. Buat mantanku. Kapan dia akan pisah sama suaminya Bradku. Semoga aja dia juga suka nonton channel ini. Aduh, kalau ini sih nggak saya aminin, Brad. Fikri Cahyono, request nama berkali-kali gak pernah dibikinin. Kemarin-kemarin kagak. Siap, Brad. Pokoknya mah kali ini dibikinin, oke? Maaf ya, Brad. Banyak yang request. Aduh, jadi satu-satu ya. Ipai Rimayor. Mantebs, Bradku. Next video titip nama ya, Becu. Sukses dan sehat selalu ya, Bradku. Amin. Doa yang sama untuk Brad dan keluarga ya. Oke, masih film tentang finance karena stok masih ada. Menceritakan tentang bagaimana para oknum bandar saham melakukan kenakalan dan ngepom-pom atau melakukan manipulasi. Ya, agak pusing sih, tapi seru biar kita nambah pengetahuan juga ya kan? Karena si pemeran utama di film ini akan melawan kebusukan para oknum bandar saham. Nah, penasarin? So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya, gas! Mantap! 대체 어떤 놈들이야? Beberapa tahun setelah krisis finansial global, Korea Selatan mulai mengalami pemulihan ekonomi dengan tren penguatan indeks saham yang signifikan dan tentu terdapat banyak lowongan pekerjaan. Salah seorang yang mengalami dampak tersebut yaitu seorang pemuda bernama Hyun Soo yang tengah melamar pekerjaan untuk menjadi sales di sebuah toko celana dalam. Aduh, meskipun belum punya pengalaman cukup, Hyun Soo diterima bekerja dengan masa percobaan sambil terus memahami produk yang akan dijual. 강현수 씨. Dengan setelan jas rapi, Hyun Soo mulai berjualan. Tapi saat waktu semakin sore, sama sekali belum ada produk yang terjual. Kemudian Hyun Soo pergi ke bar untuk bertemu temannya yang udah menjalankan bisnis IT. Hyun Soo diberitahu jika saat ini tren yang lagi menghasilkan cuan besar itu adalah saham dan kini banyak orang berbondong-bondong bermain saham. 띡 올려놓기만 하잖아? 그럼 몇십억은 그냥 땡길 수 있다는 거라니까. Dan inilah The Scam. 진짜 확실하다니까. 엄마. Dari sana Hyun Soo pulang ke rumah meminta tabungan milik sang ibu karena Hyun Soo ingin bermain saham, tapi tabungan ibunya gak banyak karena selama ini cuma jadi buruh cuci dan hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil menyisipkan sedikit untuk ditabung. Selain itu ibunya telah menghabiskan sebagian uang untuk dibelikan rumah. Sontak Hyun Soo marah-marah karena sang ibu kerja puluhan tahun tapi sama sekali gak bisa mengumpulkan banyak uang. Wah gila sih ini anak, sumpah. Hyun Soo memutuskan keluar sambil mencari angin segar karena jika terus di rumah akan membuatnya semakin emosi. Secara gak sengaja dia melihat seseorang yang menjual buku tentang cara cepat kaya dari saham. Tanpa pikir panjang, Hyun Soo membeli buku itu karena dia ingin belajar serius tentang saham. Gak jauh dari sana Hyun Soo tergiur dengan tawaran investasi dari temannya dan tanpa berpikir Hyun Soo pun menginvestasikan semua uang kuliahnya. Beberapa hari kemudian Hyun Soo mulai bermain saham, tapi karena fundamentalnya jelek, akhirnya malah rungkad. Hyun Soo mencoba menghubungi temannya, menanyakan investasi yang telah dia berikan, tapi ternyata dia malah ditipu dan semua uang itu telah dibawa kabur.
Di malam hari Hyun-soo pergi ke jembatan karena pikirannya udah sangat kacau setelah semua uangnya hilang. Hyun-soo berdiri di pinggir jembatan tapi bukan untuk meloncat melainkan membuang semua kartu ATM karena udah gak ada isinya dan Hyun-soo gak bisa lagi melanjutkan kuliah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Hyun-soo udah belajar banyak tentang saham dan kini dia menjadi seorang analis saham. Setiap jam 9 pagi, Hyun-soo selalu standby di depan komputer karena jika telat 1 menit aja, kemungkinan Hyun-soo kehilangan momentum. Hyun-soo yang tadinya rungkat oleh saham, sekarang bisa menghasilkan uang dari saham. Dia bahkan sering mengajak adiknya makan makanan mewah dan selalu memberikan uang untuk ibunya. Pada suatu hari, Hyun-soo dihubungi oleh temannya karena baru aja rungkat 3 juta won atau sekitar 34 juta rupiah lah. Padahal uang itu untuk pesta ulang tahun ibunya. Mendengar itu Hyun-soo sangat kasihan dan menyarankan agar membeli saham perusahaan bernama Omega Telecom karena berdasarkan hasil analisa, saham tersebut adalah hasil manipulasi dan dia bisa untung besar asalkan membeli di waktu yang tepat. Tapi Hyun-soo meminta agar temannya jangan tamak dan greedy. 이런 그지 같은 새끼를 만나. Ternyata teman Hyun-soo itu berbohong lalu dia memberitahu bosnya soal saham Omega Telecom. Dalam sekejap akhirnya banyak orang yang tahu tentang saham perusahaan itu dan membuat nilai sahamnya malah anjlok. Tapi Hyun-soo menjualnya di waktu yang tepat dan dia pun berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak 10 juta won atau sekitar 115 juta rupiah. 통장에 10억 찍는 날 이생활도 쫑이다. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan dengan direksi perusahaan Omega Telecom bernama Hwang Jong yang terlihat sangat kesal kepada manajer keuangannya yang kita panggil Becu aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Diketahui mereka adalah pemain lama dalam hal melakukan manipulasi saham, tapi karena informasi dari Hyun-soo, saham Omega Telecom malah anjlok. Hwang pun menuduh Becu telah menyebarkan informasi, tapi Becu justru gak tahu apa-apa. Pada keesokan hari, Becu yang ternyata bekerja di sebuah sekuritas dimarahi oleh manajer karena Becu ketahuan memerahi seorang klien. Itu dikarenakan Becu gagal ngepom-pom saham Omega Telecom dan akhirnya dia pun gak dapat keuntungan. Gak lama Becu dihampiri seseorang yang gak lain dan gak bukan yaitu Hyun-soo untuk mencairkan uang hasil penjualan saham Omega Telecom. Mengetahui bahwa Hyun-soo mendapatkan uang itu dari hasil menjual saham Omega Telecom, sontak Becu kaget dan akhirnya dia pun tahu jika Hyun-soo yang telah menggagalkan rencananya. Dengan perasaan yang sangat jengkel, Becu akhirnya membawakan uang milik Hyun-soo. Dikarenakan uangnya sangat banyak, Hyun-soo mencairkan sebagian aja dan menyimpan sisanya kembali. Tentu Becu semakin merasa emosi, tapi manajernya meminta agar Becu tetap ramah. Dari sana Hyun-soo pergi ke kasino untuk bersenang-senang sambil berjudi. Ya, siapa tahu uangnya bisa dilipat gandakan. Secara mengejutkan, Hyun-soo malah menang dan tentu membuat uangnya semakin banyak. Melihat hal itu, seorang wanita cantik dan amburahoi mulai mendekatinya dan mereka pun berkenalan. Hyun-soo sangat terpesona dengan kecantikan dan kepulenan si wanita itu. Anjir, kok kepulenan, ha? 좋은 일이 자꾸 생기는 법이래요. Kemudian Hyun-soo mengajak si wanita itu untuk sensor. Tapi gak lama kemudian Hyun-soo terkejut karena ada banyak orang yang memergokinya. Tentu Hyun-soo sangat ketakutan apalagi dia akan dihajar. Ternyata mereka adalah anak buah Hwang karena Hyun-soo telah membuat mereka merugi. Hyun-soo terus memohon sambil berpura-pura gak tahu tentang saham Omega Telecom. Hyun-soo dituduh punya komplotan karena gak mungkin dia bisa tahu bahwa saham Omega Telecom akan dimanipulasi. Di tengah-tengah itu Hwang datang lalu menawarkan agar Hyun-soo nyebat dulu. Mengetahui bahwa Hyun-soo bekerja sendirian, Hwang tertarik untuk mengajaknya bergabung, tapi terlebih dulu meminta agar Hyun-soo menjelaskan bagaimana dia bisa tahu bahwa saham itu adalah penipuan. Hyun-soo pun mulai menjelaskan analisisnya, tapi saking terlalu teknis sampai membuat anak buah Hwang tertidur.
Setelah itu Huang bercerita bahwa dia dulunya adalah pimpinan sebuah geng, tapi Huang sangat tertarik dengan saham. Itu membuat Huang terus belajar dan akhirnya mendirikan perusahaan penanaman modal. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Huang mengalami kendala finansial hingga dia pun memutuskan untuk melakukan penipuan saham. 그렇다고 볼 수도 좋다. 그럼 네가 얼마나 운 좋은 놈인지 한번. Huang meminta Hyunsu agar membuktikan kemampuannya dengan menaikkan nilai saham perusahaannya sebanyak 20%. Tentu Hyunsu sangat kaget karena bukan hal mudah menaikkan nilai saham 20% hanya dalam waktu 1 hari. Tapi Huang gak mau tahu dan jika Hyunsu gagal maka jarinya akan dipotong. 매수 주문이 체결되었습니다. Akhirnya Hyunsu mulai menunjukkan kemampuan dan berusaha semaksimal mungkin. Hyunsu terus menjual dan membeli saham dengan waktu yang tepat hingga berhasil menaikkan nilai saham sampai 17%. Dikarenakan gak mencapai target, Hyunsu ditarik untuk dieksekusi. Tapi Hyunsu berkata bahwa dia masih ada waktu sebelum pasar saham ditutup. Akhirnya Huang pun tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Hyunsu. 근데 왜 그러고 살아? Beberapa saat kemudian, Huang mengajak Hyunsu ke sebuah tempat karena Huang punya rencana membuat proyek penipuan. Meskipun Hyunsu punya banyak penghasilan dari saham, tapi dia sama sekali gak mengurus diri dan terlihat seperti gelandangan, berbeda dengan Huang yang selalu memakai fashion bermerek. Atas hal itu, Huang mengajaknya ke butik langganan untuk di makeover karena Hyunsu akan dijadikan sebagai direktur keuangan. Setelah dari butik, Huang mengajak Hyunsu bertemu dengan koleganya yang gak lain dan gak bukan yaitu Baechu. Sontak Baechu sangat kaget dan gak terima. Sambil sedikit menyindir, Huang berkata bahwa itu dia lakukan karena Baechu gagal menjalankan proyek penipuan saham Omega Telecom. Hey, what's up guys? Dude, sorry. Gak lama datang seorang kolega bernama Brian yang akan ikut bergabung dalam proyek penipuan itu. Meskipun punya kemampuan analisa dan relasi yang bagus, Huang sedikit gak menyukainya karena Brian selalu bicara dengan bahasa Inggris. Hey, I'm Brian. Brian bertanya kenapa Huang membawa orang sembarangan. Huang langsung berkata jika Hyunsu baru diangkat menjadi direktur keuangannya dan juga akan dimasukkan ke dalam tim. 차들이 이렇게 많아. 아유. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pengusaha bernama Park yang menjadi pemilik saham mayoritas perusahaan dan juga akan ikut dalam rencana itu. Mereka memprediksi jika rencana penipuan berhasil maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 60 juta dolar Amerika atau sekitar 1 triliun rupiah. Diketahui perusahaan Park telah berinvestasi pada riset teknologi lingkungan milik temannya dan sahamnya akan dimanipulasi. Dari sana mereka pergi ke tempat seorang perencana keuangan orang-orang super kaya demi memuluskan rencana penipuan. Orang tersebut adalah perempuan cantik bernama Yuso yang selama ini telah mengelola uang Crazy Rich dari hasil ilegal. Yuso sangat senang bisa bekerja sama dengan Huang, tapi karena melihat Hyunsu bertingkah seperti orang norak, Yuso meminta agar diadakan pertemuan lanjutan karena gak ingin melibatkan orang sembarangan. 멤버 시비고 나발이고 칙칙해서 못 있겠다. Pada keesokan hari, Hyunsu kaget udah terbangun di suatu tempat karena habis kobam berat. Ternyata itu adalah tempat kerja rahasia agar Hyunsu terus memantau saham dan jika bisa sampai 24 jam. Hyunsu sangat kaget karena awalnya dia berpikir bisa kerja di kantor mewah, tapi kenyataannya malah seperti tempat isolasi. Selain itu, Hyunsu dijaga oleh anak buah Huang yang kita panggil Ebeng aja lah ya, requestan dari Brad kita yang satu ini agar gak melarikan diri. Singkat cerita, Hyunsu mulai bekerja, tapi Baechu terus meremehkan. Menganggap Hyunsu gak akan bisa mencapai target kenaikan saham, Baechu meminta agar Hyunsu terus bekerja dan menuruti perintah, jangan sampai malah menggagalkan rencana.
Kemudian Huang dan Becu menemui Yuso menjelaskan kembali rencana mereka agar uang hasil penipuan saham bisa diamankan. Yuso memberikan flash disk berisi akun rekening dengan nama palsu untuk menyimpan uang itu. Yuso meyakinkan jika rekening tersebut gak bisa dilacak dan belum ada kejadian gagal jika udah bekerja sama dengannya. Tapi agar lebih yakin, Yuso meminta agar dibawa ke tempat kerja mereka dalam melakukan rencana penipuan. Beberapa saat kemudian, Yuso diajak ke tempat tersebut, lalu Becu mulai menjelaskan detail rencana penipuan saham. Becu berkata jika dalam 15 hari, Hyunsu akan menaikkan harga saham sebanyak 50%. Sontak Hyunsu berkata bahwa itu gak bisa dilakukan karena Becu terlalu banyak membeli saham dan akibatnya pemegang saham utama yaitu Park memegang terlalu sedikit. Hyunsu menyarankan agar saham tersebut dijual dengan harga lebih murah hingga pemilik lain panik dan akan ikut menjual. Lalu setelah itu, saham kembali dibeli dengan harga yang lebih murah. Gak lama Hyunsu menjual 200.000 lembar saham dan membuat Becu panik, tetapi Hyunsu tetap tenang karena itu semua udah dia ukur dan dalam waktu singkat harga saham mereka pun kembali naik. Becu sempat marah karena Hyunsu seakan ingin mengacaukan rencana mereka, tapi Yuso langsung melerai karena analisis dari Hyunsu benar-benar menakjubkan meskipun cukup beresiko. 투자하고 있는 게 아니에요. Di tempat lain, tim pengawas keuangan menyadari jika ada manipulasi pada saham perusahaan Park karena volume transaksinya terus meningkat. Tapi pimpinan tim tersebut berkata jika timnya belum yakin sebaiknya mengerjakan yang lain aja karena tugas mereka sangat banyak. Sementara itu Hyunsu dihampiri oleh Ebeng dan sontak membuatnya sangat kaget. Ternyata Ebeng penasaran dengan kemampuan Hyunsu dan ingin diajari tentang saham. Ebeng merasa jika masa depannya makin gak jelas karena gak bisa menyimpan uang. Dengan sombong Hyunsu menolak mengajari Ebeng, tapi tiba-tiba mereka dihampiri oleh Park dan mengajak Hyunsu pergi ke sebuah tempat. Sempat terjadi ketegangan antara Ebeng dan Park karena Hyunsu gak boleh pergi, tapi Park berkata bahwa dia udah izin pada Hwang. 실험 결과 곧 나오는데 내가 본다고 아냐? Park mengajak Hyunsu pergi ke laboratorium riset milik temannya untuk melihat progres. Meskipun dijadikan objek penipuan, tapi Park meminta agar temannya merapikan tempat riset tersebut agar terlihat lebih meyakinkan dan membuat para calon pembeli saham percaya. Hyunsu sangat penasaran dengan prospek tempat penelitian itu. Hyunsu diberitahu jika tempat tersebut sebenarnya sangat menyedihkan, terlihat dari laporan keuangan bulanan yang selalu mengalami penurunan, bahkan bisa dibilang gagal. Sebelum pergi, Hyunsu membawa laporan keuangan tempat tersebut untuk dianalisa. 사람이 이렇게라도 바람 좀 쐬야지. Sepulangnya dari sana, Park memberitahu Hyunsu bahwa dia gak akan mendapat apa-apa dari penipuan saham. Park mengajaknya untuk bekerja sama dengan merebut semua saham yang telah dikuasai oleh Hwang dan Becu. Park meminta agar Hyunsu langsung menghubunginya saat saham tersebut akan dijual dan akan memberikan bagian untuknya. Pada malam hari, para penipu saham berkumpul karena mendapat informasi bahwa seorang anggota tim pengawas keuangan curiga dengan aksi mereka. Dengan koneksi yang dimiliki, Yuso langsung menghubungi wakil menteri keuangan agar memindahkan orang itu. Wah, gila. 유서연이에요. 잘 지내셨죠? Di keesokan hari, Hyunsu dihampiri oleh Yuso sambil membawakan makanan untuknya. Ternyata Yuso ingin mengajak Hyunsu bekerja sama merebut saham dari Hwang dan Becu. Percis seperti Park, Yuso meminta agar Hyunsu menghubunginya saat Hwang akan menjual saham. Tentu Hyunsu meminta imbalan, lalu tiba-tiba Yuso terlihat akan menciumnya dan kemudian... Hyunsu sangat merasa dilema karena Park dan Yuso malah mengajaknya kerjasama untuk mengkhianati Hwang. Akhirnya Hyunsu menghubungi sang adik mengajaknya bertemu karena ada hal penting yang ingin dibicarakan.
Gak lama mereka bertemu, lalu adik Hyunsu menduga bahwa kakaknya lagi kacau karena saham. Hyunsu menjelaskan bahwa dia lagi menjalankan sebuah proyek saham, tapi mereka bisa mendapat keuntungan yang sangat besar. Hyunsu meminta sang adik agar membeli saham karena harganya akan naik berkali-kali lipat. Hyunsu memintanya membeli saham yang ditentukan dengan uang 70.000 dolar Amerika atau sekitar 1,2 miliar rupiah karena akan menghasilkan 10 kali lipat atau nantinya akan menjadi 12 miliar rupiah. Sebelum berpisah, Hyunsu memberikan laporan keuangan agar sang adik bisa belajar menganalisa saham yang akan dibeli. 간다. Di waktu yang sama ternyata Hwang dan Baechu lagi berdiskusi untuk menyingkirkan Park dan Yuso agar bisa merebut semua keuntungan. Hwang akan menyusun rencana merebut saham dari Park, tapi mereka gak akan ketahuan karena yang akan dicurigai adalah Hyunsu. Hwang hanya akan mengerahkan anak buahnya karena untuk menyingkirkan Park dan Yuso adalah urusan gampang. 스탠바이. 3 hari kemudian, seorang analis saham berkata jika perusahaan Park telah mengakuisisi serta memberikan pendanaan yang besar untuk tempat riset teknologi, tempat tersebut telah menciptakan sebuah bakteri yang sangat berguna untuk kehidupan. Tentu hal itu membuat para investor saham sangat tertarik dan ingin membeli saham perusahaan tersebut. Akhirnya mereka mulai beraksi memanipulasi saham yang mana Brian ditugaskan mengelola dana dari investor asing dan diinvestkan ke dalam penelitian tersebut. Mereka menyadari bahwa masyarakat Korea seperti udah terdoktrin dengan hal-hal yang berbau asing, bahkan mereka membeli barang mewah seperti Louis Vuitton dan Gucci meskipun palsu karena demi sebuah gengsi. Tentu hal itu akan membuat nilai saham menjadi semakin naik karena akan banyak orang yang nyerok. Pada malam hari, Hyunsu diajak Baechu dan Brian berpesta di sebuah klub. Kemudian Baechu menugaskan Hyunsu agar mengatur order jual dan beli atau yang dikenal dengan istilah match orders, atau sederhananya Hyunsu akan bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli pada saat yang bersamaan. Tapi karena gak mengerti dengan tugas itu, Hyunsu pun bertanya-tanya. Seketika Baechu mengilustrasikan dengan menuangkan minuman keras dan meneguknya secara bergantian sambil volumenya terus ditambah. Setelah mereka meneguk beberapa gelas, Hyunsu sangat kewalahan karena menghabiskan dalam gelas besar. Hyunsu pun ingin balas dendam agar Baechu meneguk langsung 2 botol miras, tapi karena Baechu licik, dia pun memanggil wanita penghibur agar meminumnya dan akan diberikan uang jika bisa dihabiskan. Melihat hal itu, Hyunsu sangat gak terima karena kasihan pada si wanita hingga langsung menghajar Baechu. Hyunsu sangat marah pada Baechu karena hanya bisa menipu dan mencurangi orang lain. Bukannya balik marah, Baechu tetap tenang sambil berkata jika Hyunsu bukan lawannya, apalagi Hyunsu gak punya apa-apa meskipun udah lama trading saham. Pada pagi hari, Hyunsu didatangi oleh Baechu sambil membawa beberapa anak buah. Baechu berniat menghajar Hyunsu untuk membalas aksi semalam, ditambah Baechu dan Hwang udah merencanakan untuk mengambil alih rencana penipuan tersebut. Seketika Hyunsu langsung mengambil flash disk berisi akun agar Baechu gak bisa trading. Hyunsu mencoba melawan, tapi karena gak seimbang, Hyunsu dengan mudah bisa dikalahkan. Gak berhenti sampai di situ, Hyunsu mencoba kembali melawan dan berusaha melarikan diri. Hyunsu segera menghubungi Park dan Yuso karena gak lama lagi Baechu akan mengambil alih semua saham. Hyunsu berhasil keluar, tapi sangat disayangkan anak buah Baechu berhasil menangkapnya. 어떡하냐? Hyunsu disiksa dengan cara digantung di samsak tinju dan di bawahnya udah ditebar paku. Hyunsu sangat gak menduga jika Hwang dan Baechu telah merencanakan semua ini dari awal. 처음부터 이럴 생각이. Beberapa saat kemudian, Hwang dan Baechu telah berhasil memindahkan semua saham sebanyak 1.590.000 lembar saham. Di tengah-tengah itu, Hwang dihubungi oleh Yuso, lalu Hwang membohonginya dengan berkata bahwa Hyunsu telah kabur dan rencana mereka gagal. Tapi bukannya kaget, Yuso berkata bahwa akun pada flashdisk yang mereka pegang gak akan bisa dibuka.
Tentu Hwang dan Baechu sangat marah hingga mereka pun akan mencari Yuso dan juga Park. Mereka berterima kasih pada Hyun-soo karena selama ini telah membantu sambil memerintahkan anak buahnya agar segera menghabisi Hyun-soo. 알았어. Tapi saat akan pergi, Baechu dan Hwang menyadari jika 1.250.000 lembar saham tiba-tiba telah terjual. Mereka menduga jika yang melakukan itu adalah pemegang saham utama yang gak lain dan gak bukan yaitu Park. Baechu dan Hwang sangat gak terima karena rencana mereka gagal dan nilai saham tersebut akhirnya anjlok. Beberapa saat kemudian terlihat Hyun-soo udah pasrah akan dikubur oleh anak buah Hwang. Hyun-soo ditawari akan ditusuk dengan pisau atau langsung dikubur hidup-hidup agar semakin menderita. Saat akan mengeksekusi, tiba-tiba mereka dihubungi Hwang agar segera mencari Park. Dengan cepat mereka pergi dan meninggalkan ebeng agar mengubur Hyun-soo. 내가 다 알려줄게. Gak lama Hyun-soo mulai dikubur dan dia pun memohon agar ebeng berubah pikiran karena Hyun-soo akan mengajarinya soal saham. Secara tiba-tiba ebeng berhenti dan menarik Hyun-soo keluar dari dalam lubang. Ternyata selama ini ebeng telah bekerja sama dengan Yuso dan dia juga ingin mendapatkan bagian dari hasil penipuan saham. 계좌 다 확인해봤어요. 다 빼돌렸어요. Pada malam hari, Hyun-soo, ebeng, dan Yuso pergi mencari Park. Meskipun belum ketemu, Yuso meminta agar Hyun-soo jangan khawatir karena Park udah dipantau. Diketahui Park punya hutang besar di kasino Cina dan saat ini lagi dikejar oleh para gangster. Selain itu, Hwang dan Baechu juga gak bisa menjual saham dan mereka masih punya kesempatan untuk merebutnya. 다들 제 주머니 차기 바쁘셨구만. Tiba-tiba Hyun-soo tertawa karena gak kuat melihat kelakuan para penipu ini. Mendengar hal itu, sontak Yuso menghentikan mobil karena sebenarnya dia terpaksa dan terjebak menjadi penipu. Yuso membalikan bahwa Hyun-soo juga licik dengan menyuruh adiknya untuk membeli saham. Merasa malu, Hyun-soo segera keluar, tapi Yuso langsung mengejar karena hanya dengan melawan Hwang, Baechu, dan Park mereka bisa mendapatkan banyak uang. Tapi Hyun-soo gak peduli karena dia udah sangat muak dengan semua ini. Hyun-soo gak habis pikir karena wanita secantik Yuso tega menjadi penipu dan mau mengelola uang orang kaya dari hasil ilegal. Yuso pun langsung menamparnya karena berani-beraninya Hyun-soo bicara seperti itu. Di lain sisi, Hwang dan Baechu menemui seseorang bernama Woo untuk membantu mencairkan uang dari hasil penipuan saham. Mendengar case yang dihadapi cukup sulit, Woo minta bayaran sebesar 5 juta dolar Amerika atau sekitar 84 miliar rupiah jika ingin dibantu. 아, 씨발 존나 깔끔하네. Sementara itu Hyun-soo menemui sang adik memberitahu bahwa harga saham telah anjlok. Sontak adik Hyun-soo terjatuh karena gak siap menerima semua itu. Hyun-soo diberitahu bahwa dia telah menjaminkan apartemen sang ibu untuk mendapatkan pinjaman agar bisa membeli saham tersebut. Hyun-soo balik marah karena sang adik tega melakukan itu padahal dari awal diingatkan agar menggunakan uangnya aja. Hyun-soo sangat terpukul karena jika dia gagal mendapatkan uang maka keluarganya gak akan punya tempat tinggal. Pada pagi hari, Yuso mengajak Hyun-soo ke rumahnya memikirkan rencana merebut kembali kendali saham yang kini dikuasai oleh Hwang dan Park. Hyun-soo pun teringat dengan pencocokan transaksi saham dengan menggunakan saham yang Yuso miliki. Di waktu yang sama, Hwang dan Baechu berhasil menemukan Park dan langsung menggabloknya karena telah mengacaukan rencana. Mereka mulai membeli lagi saham yang dijual oleh Park dan meminta segera mengumpulkan uang untuk membayar Woo agar hasil penjualan saham bisa segera dicairkan. Sementara itu Hyun-soo dibawa oleh Yuso bertemu dengan sosok penting dalam dunia investasi yang mana merupakan penulis buku bestseller yang dulu pernah Hyun-soo beli. Yuso ingin meminta bantuan agar dia bisa membantu untuk menaikkan harga saham dan merebut dari Hwang karena jika gak kembali, Hyun-soo akan kehilangan uang serta apartemen ibunya. 윤 박사의 연구 가치는 거의 무한대라고 볼 수. Gak lama Hyun-soo memberikan laporan penelitian milik teman Park karena hasil risetnya itu sangat gak ternilai. Yuso menyarankan agar dia membeli saham Hwang dan nanti akan dicocokkan transaksinya karena jika tidak maka Hwang akan kabur dengan uang itu. 분위기 좋습니다.
Di lain sisi, Wu mendatangi Huang dan mulai menunjukkan kemampuan agar semua saham Huang terjual dan hasilnya bisa langsung dicairkan. Wu berencana akan membuat order palsu karena dalam penipuan saham itu adalah hal yang paling utama. 지하실 구경하게 될 겁니다. Beberapa saat kemudian, Hyun-soo diberitahu oleh Yuso bahwa Wang akan segera beraksi karena ada transaksi dalam jumlah besar. Hyun-soo berkata jika itu hanyalah order palsu dan saat harga sahamnya naik, mereka akan membatalkan order lalu menjual semua saham. Hyun-soo meminta agar Yuso bersabar karena harus beraksi tepat waktu. Kemudian Hyun-soo dihubungi sang adik bahwa harga saham udah naik dan apakah harus segera dijual. Hyun-soo meminta agar sang adik bersabar dan menunggu waktu yang tepat agar menjual saham di harga yang sangat tinggi. Wu menyarankan agar sahamnya segera dijual, tapi Huang dan Becu ragu karena seharusnya mereka ngehold dulu. Wu gak senang karena kemampuannya seakan diremehkan dan memutuskan pergi. Tentu Wang gak terima karena udah bayar mahal, tapi Wu gak membereskan pekerjaannya. Huang meminta agar uangnya dikembalikan, tapi Wu gak terima dan langsung menodongkan senjata. 독고다이로 뛰면서 보험도 없는 줄 알았어? Suasana menjadi sangat menegangkan, tapi Huang gak bisa melawan karena akan ditembak. Wu mundur perlahan, tapi kemudian Huang memarahi anak buahnya karena malah menghabisi Wu, padahal kemampuannya sangat dibutuhkan. Huang sangat kesal karena uangnya gak akan kembali dan saham tersebut belum bisa dijual, apalagi dicairkan. 돈 어디 있는지 자꾸 주게 했다니까. Sementara Hyun-soo disarankan oleh Yuso agar segera menjual sahamnya agar Hyun-soo gak semakin terlibat jauh dalam masalah penipuan. Meskipun kepemilikan sahamnya gak banyak, tapi Hyun-soo gak terima dan gak habis pikir kenapa Yuso malah memerintahkan seperti itu. Kini Huang dan Becu kebingungan menaikkan nilai saham dan jika dijual besok, maka mereka hanya mendapatkan keuntungan sebanyak 4 juta dolar Amerika atau sekitar 67 miliar rupiah dari target awal 1 triliun rupiah. Saat itu Huang sangat marah karena Becu malah pesimis. 조미 Sementara itu Hyun-soo pulang ke rumah Yuso dan mengatakan jika saham tersebut kemungkinan akan dijual besok. Seketika Hyun-soo menyadari bahwa dia udah 5 tahun lebih memahami saham, tapi sekarang malah terjebak dalam masalah yang sangat rumit. 주식은 어떻게 시작한 거예요? Pada keesokan hari, Huang dan Becu diberitahu bahwa Hyun-soo berada di rumah Yuso. Di tengah-tengah itu Becu mendapat fax bahwa ada keterlibatan orang penting yang gak lain dan gak bukan orang yang sebelumnya Yuso dan Hyun-soo temui. Huang sangat marah karena orang tersebut telah membeli banyak saham dan jika menjualnya saat ini maka harga saham akan anjlok dan semua rencana akan gagal. Akhirnya mereka pergi ke rumah Yuso dan memberi pelajaran pada Hyun-soo karena telah berani mempermainkannya. Huang menanyakan di manakah Yuso, tapi sayangnya Yuso ada di tempat lain bersiap untuk menjual sahamnya. Seketika Huang dan Becu merasa sangat panik. Tepat pada jam 9 pagi saat pasar saham dibuka, Yuso menjual semua sahamnya. Itu membuat Huang sangat marah dan akan segera menghabisi Hyun-soo. Bukannya takut Hyun-soo terlihat sangat tenang karena ternyata dia udah melaporkan semua kejahatan Huang dan Becu kepada polisi dan tim pengawas keuangan. Mamam tah Huang dan Becu. Penangkapan Huang dan Becu membuat Hyun-soo sangat senang meskipun dia juga harus ditangkap karena ikut terlibat. Kemudian Hyun-soo didatangi oleh Yuso karena rencana mereka berhasil meskipun Hyun-soo hampir dihabisi. Yuso berjanji akan mencari jalan keluar agar Hyun-soo gak dijebloskan ke dalam penjara. Dalam perjalanan, Hyun-soo mendapat informasi bahwa nilai saham terus naik akibat laporan penelitian yang telah dipublis. Hyun-soo sangat senang karena dia masih ngehold saham yang dibeli oleh sang adik. Dia pun akan menjual di waktu yang tepat agar mendapat keuntungan yang berkali-kali lipat.
1 tahun kemudian Hyun Soo udah kaya raya dari saham, bahkan dia mulai menjalani karir dalam dunia akting. Saat ini Hyun Soo udah punya mobil BMW keluaran terbaru dan juga menjadi pemilik perusahaan. Hyun Soo gak akan pernah meninggalkan dunia saham karena itulah yang telah mengubah nasib hidupnya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah Brad. Main saham itu bukan perkara mudah, gak cuma asal tarik garis pada market atau candlestick, tapi yang penting itu harus punya keuangan dan fundamental yang baik. Karena kalau itu semua gak ada, bisa gila. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga bermanfaat, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.